Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua STY Kusuma Negara kita, Bapak Iwan Setia Putra, Bapak Ibu Wakil Ketua STY Kusuma Negara kita, Wakil Ketua 1, Siti Supriyati, Wakil Ketua 2, Bapak Sandiaga Suprajang, Wakil Ketua 3, Ibu Sulistia Dewi Wahyuningsih. Bapak Ibu Kaprodi Akuntansi dan Manajemen, Ibu Retno Murnisari, dan Bapak Tanto Asriyondo Putro. Yang saya hormati Ketua LPPM, Ibu Evi Widya Astuti, Bapak Ibu dosen pembimbing skripsi, serta rekan-rekan mahasiswa semua angkatan STY Kusuma Negara Blitar, jurusan Akuntansi dan Manajemen yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga kita semua bisa bertatap muka secara virtual Zoom dalam rangka acara sosialisasi pengganti skripsi. Izinkanlah pada siang hari ini saya sampaikan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, 2, sambutan dari Ibu Wakil Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum mendengarkan sambutan dari Ibu Wakil Ketua Bidang Akademi dan Riset, marilah kita buka acara sosialisasi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki pada sesi sambutan kepada Ibu Wakil Ketua Bidang Akademik Riset, kepada Ibu Dr. Siti Sundrawilyati SKMM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang hari ini semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Asisten kita, Bapak Iwan Setia Putra SE AKMM. Yang saya hormati Wakil Ketua 2 Bidang Kerjasama Bapak Dr. Sandiaga Suprajang. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Ibu Sulistia Dewi Wahyuningsih SE MAK, dan juga Bapak Ibu Ketua Prodi Akuntansi Manajemen, Ketua LPPM, dan Bapak Ibu Pembimbing skripsi baik dari jurusan akuntansi maupun jurusan manajemen. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini dalam keadaan situasi masih pandemi, kita bisa bertatap muka dengan melalui Zoom daring. Semoga dalam kesempatan ini tidak mengurangi kualitas dan silaturahmi kita, sehingga nanti bisa bermanfaat bagi semuanya. Selawat dan salam tetap terima-kan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengharapkan syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian dan juga para mahasiswa, pada saat ini kita dihadapkan pada pandemi yang mungkin masih berlangsung dan belum selesai, tapi kita tidak boleh berkecil hati bahwa kita tetap akan terus belajar dan belajar, masih harus tetap semangat. Bersama dengan itu, untuk perguruan tinggi, memang sebelum pandemi ini Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim, ini sudah mencetuskan namanya MBKM, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kebetulan sekali
pada saat kita akan melaksanakan ini, kita ada pandemi sehingga diharapkan MPKM ini berjalan dengan lancar. Di sela-sela pandemi ini, kemudian teknologi ini yang makin berkembang kita gunakan, ya dengan menggunakan teknologi kita diharapkan ini nanti dapat berjalan dengan baik. Ya, MPKM ini merupakan kebijakan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Jadi Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Ya, jadi untuk kebijakan Merdeka Belajar ini termaktub di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ini untuk memudahkan mahasiswa, memberikan kebebasan, ya. Jadi ada beberapa aturan pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa. Ini mengikuti seluruh proses pembelajaran dan program studi pada PT atau perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Dan juga bisa mengikuti proses pembelajaran di dalam prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar, dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Ya. Jadi ada beberapa kesempatan dari MPKM ini. Yang pertama, mungkin 1 semester atau setara dengan 20 SKS, ini bisa mahasiswa bisa menempuh pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian, paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau di luar perguruan tinggi. Jadi mahasiswa diberi kebebasan tidak hanya belajar di kampus, bisa belajar di luar kampus, di luar program studi, sehingga akan menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman bagi mahasiswa nanti setelah lulus kuliah. Ya. Jadi pembelajaran di Kampus Merdeka ini memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dan mencari menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika di lapangan. Sehingga nanti diharapkan dari Kampus Merdeka ini mahasiswa setelah lulus dia bisa siap kerja dan berbau dengan masyarakat. Itu. Nah, dari program Kampus Merdeka ini, jadi ini akademik LPPM, ya, program studi ini memberikan kemudahan kesempatan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran yang ada dan besar, yaitu adanya kegiatan pengganti studi. Ya, jadi ada beberapa kegiatan nanti bisa dimasukkan, dinilai tanpa membuat studi. Ini ada beberapa alternatif, ya. Ya, bisa antara lain penulisan artikel ilmiah, program kreativitas mahasiswa, kemudian pengabdian kepada masyarakat, kemudian menciptakan produk yang dipatenkan, atau karya seni monumental. Jadi kegiatan ini diharapkan mahasiswa nanti benar-benar lulus, benar-benar adalah mahasiswa yang mampu dalam segala hal, baik itu dari ekonomi, ya, khususnya di akuntansi manajemen, dan juga dari pengetahuan yang lain. Ya, jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin setelah ini biar diterangkan oleh bagian LPPM dan ketua program studi. Terima kasih. Ya, dari saya ya, itu aja. Saya Christian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Ketua Bidang Akademik dan Riset. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja memasuki acara inti, yaitu sosialisasi pengganti skripsi yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM kepada Ibu Teti Widya Stuti. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Nosil. Langsung saja
Nah, jadi di sini ada beberapa alternatif kegiatan pengganti skripsi. Jadi skripsi itu tetap ada, tetapi ada alternatif lain jika mahasiswa berkenan untuk memilih kegiatan selain skripsi. Nah, kegiatan pengganti skripsi ini diputuskan mulai mahasiswa angkatan 2017. Oke, jadi di sini ada 4 metode. Bisa dilihat di share-nya. Jadi ada 4 metode pengganti. Yang pertama yaitu penulisan artikel ilmiah. Yang kedua PKM atau program kreativitas mahasiswa. Yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang keempat menciptakan produk yang dipatenkan. Akan saya perjelas masing-masing dari kegiatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu penulisan artikel ilmiah. Persyaratan untuk dapat mahasiswa melakukan penulisan artikel ilmiah, yaitu yang pertama, materi artikel sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa, serta bersumber pada hasil kajian atau analisis penelitian sendiri, yaitu memakai data primer, bukan pakai data sekunder. Kemudian yang kedua, artikel ditulis pada rentang atau kurun waktu seperti Anda mengerjakan skripsi. Jadi artikel tersebut bukan dari laporan tugas, laporan praktek, laporan magang, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa merupakan penulis pertama pada artikel tersebut. Kemudian nama dosen pembimbing wajib dicantumkan dalam artikel tersebut. Dosen pembimbing harus berasal dari prodi yang sama dengan mahasiswa tersebut. Kemudian yang keempat, artikel wajib dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional yang terindeks SINTA kategori 1 sampai 5 atau terindeks Scopus. Di sini terlihat ada penilaiannya. Jadi masing-masing jurnal tersebut memiliki penilaian yang berbeda. Dapat dilihat jika artikel tersebut masuk ke publikasi Scopus, maka nilai akhir yang Anda dapat nanti adalah nilai A. Kemudian, selain Scopus, di sini ada SINTA. Di sini yang memiliki karakter dengan nilai yang sama seperti Scopus adalah jika Anda masuk ke jurnal dengan akreditasi SINTA 1 dan 2. Jadi jurnal SINTA itu ada 5 karakter. SINTA 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang Anda dapat nanti, jika Anda masuk ke SINTA 1 dan SINTA 2, maka nilai akhir yang Anda dapat adalah nilai A. Nah, selanjutnya, SINTA 3 itu adalah B+, SINTA 4B, kemudian SINTA 5 C+. Nah, jangan khawatir, di sini ada ketentuannya. Jika artikel yang Anda masukkan itu terdaftar di SINTA 3, 4, atau 5, dan Anda menginginkan perbaikan nilai, maka diperbolehkan untuk mengikuti ujian komprehensif. Jadi yang SINTA 1 atau 2 tidak perlu mengikuti karena nilai akhir sudah pasti nilainya A. Tetapi kalau SINTA 3, 4, 5, jika mahasiswa tersebut berkeinginan untuk memperbaiki nilai, maka diperbolehkan untuk mengikuti ujian komprehensif. Oke, kemudian kita bahas yang nomor 2, PKM. PKM yang dapat diakui sebagai pengganti skripsi adalah yang telah lolos didanai oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, judul dari PKM harus sesuai dengan bidang atau jurusan yang diambil oleh mahasiswa. Yang ketiga, dosen pembimbing PKM harus sesuai dengan jurusan atau prodi yang sama dengan mahasiswa. Yang terakhir, jumlah anggota kelompok PKM maksimal berjumlah 3 orang mahasiswa. Nah, di sini ketentuannya adalah untuk penilaian masing-masing anggota kelompok, entah itu sebagai ketua atau sebagai anggota, masing-masing mendapat nilai A. Jadi nilainya sama. Nah, ini untuk PKM.
Kemudian yang ketiga, di sini adalah pengabdian kepada masyarakat. Persyaratannya, mahasiswa terjun langsung di masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Bisa permasalahan mengenai IT ataupun masalah mengenai ekonomi. Kemudian yang kedua, hasil pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa harus dapat digunakan dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya jangka pendek saja, harus dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Kemudian yang ketiga, harus dibimbing oleh dosen sebidang ilmu dari prodi yang sama dengan mahasiswa tersebut. Kemudian yang keempat, hasil pengabdian masyarakat disusun dalam laporan akhir dengan mengambil tema sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi atau jurusan. Kemudian yang kelima, laporan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dipublikasikan pada jurnal nasional atau internasional, seperti penulisan artikel tadi, terindeks Sinta atau Scopus. Ini modelnya sama dengan penulisan artikel ilmiah tadi. Jadi nilainya sama juga. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Ada Scopus, Scopusnya dengan nilai A. Sinta 1, 2, A. Sinta 3, B+, Sinta 4, B, Sinta 5, C+. Dan ini model ketentuannya sama. Jika Anda ingin perbaikan nilai bagi yang mendapat Sinta 3, 4, atau 5, boleh mengajukan ujian komprehensif. Kemudian yang nomor 4, menciptakan produk yang dipatenkan. Jadi Anda bikin produk yang memiliki hak paten. Mahasiswa menciptakan produk dari hasil kewirausahaan. Kemudian yang kedua, produk tersebut harus mendapatkan hak paten dan prospeknya itu untuk jangka panjang. Yang ketiga, dibimbing oleh dosen di bidang ilmu yang sama. Jadi di bidang prodi yang sama dengan mahasiswa tersebut. Yang keempat, kegiatan penciptaan produk tersebut sampai mendapatkan hak paten disusun dalam laporan akhir dengan mengambil tema sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi. Dan di sini untuk penciptaan produk nilai akhirnya A. Sampai dia mendapatkan hak paten, itu nilainya adalah A. Nah, di sini untuk prosedurnya, yaitu prosedur pelaksanaan kegiatan alternatif sebagai pengganti skripsi secara teknis diatur di buku pedoman yang ada di jurusan masing-masing. Kemudian jumlah pertemuan dan metode bimbingannya itu juga mengacu pada ketentuan pelaksanaan skripsi. Jadi seperti skripsi untuk bimbingannya. Lalu mahasiswa yang memiliki alternatif ini wajib memenuhi unsur-unsur pelaksanaan skripsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Setye Kesuma Negara Blitar. Misalnya tanggungan keuangan atau jumlah SKS dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang artikelnya terpublikasi pada jurnal terindeks Scopus Hi1, Hi2, dan Sinta 1, 2 tidak perlu mengikuti ujian akhir karena sudah pasti nilainya A. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan pengganti skripsi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Nosil, silakan. Oke, terima kasih Bu Teti atas penjelasannya. Langsung saja, ini untuk sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang apabila kurang jelas atau ada yang perlu bertanya, mohon untuk raise hand atau langsung di forum sebutkan nama, kelas, dan semesternya. Untuk SK pengganti skripsi yang barusan dijelaskan oleh Ibu Teti tadi sudah di-upload atau sudah di-share oleh Pak Dato barusan. Jadi teman-teman mahasiswa
mahasiswa? Mungkin mau menambahkan sedikit, Bu Oke, baik Nosil. Pak. Jadi intinya ada 4 tadi kegiatan yang bisa teman-teman lakukan untuk supaya tidak skripsi. Nah, salah satunya tadi disebutkan ada penulisan artikel ilmiah. Mungkin teman-teman ada yang belum paham artikel ilmiah itu yang bentuknya seperti apa kan gitu. Jadi artikel ilmiah itu sebetulnya merupakan penelitian, tetap riset-riset, sama dengan skripsi. Cuman mudahnya berpikir itu skripsi tapi dalam bentuk mini gitu wis. Kalau skripsi itu Anda pernah lihat di perpus sampai beberapa puluh lembar, mungkin 70 80 lembar lebih. Tapi kalau artikel itu sekitar 15 sampai 30 itu sudah paling tebal. Jadi lebih singkat ya, lebih singkat daripada Anda mau menulis skripsi. Nah, di situ ada lagi penjelasan penilaian akhir berdasarkan pada Scopus A, Sinta 1, Sinta 3, 4, dan 5. Nah, itu sebetulnya setelah Anda menulis artikel itu kan harus dipublikasikan. Ya, harus diterbitkan kan gitu. Harus diterbitkan. Nah, kriteria-kriteria nih Scopus, Sinta itu sebetulnya adalah merupakan akreditasi, katakanlah seperti itu, atau yang menggambarkan kualitas dari penerbitnya. Jadi kalau Anda menulis artikel tadi, penelitian itu, artikel harus diterbitkan di penerbit ya, di penerbit yang memenuhi Sinta 1 sampai Sinta 5, itu baru bisa diakui untuk menggantikan skripsi supaya tidak menulis skripsi. Kemudian untuk pengabdian kan juga seperti itu. Ya, Anda menulis pengabdian dan nanti juga harus diterbitkan ke penerbit ya yang memiliki kualifikasi itu. Scopus A, Sinta 1 sampai 5. Nah, Pak, ternyata ada pertanyaan kalau misalkan masuknya itu di Sinta 3 maksudnya. Di penerbit yang terkualifikasi Sinta 3. Di situ disebutkan nilainya B+. Nah, B+ itu Anda memiliki hak untuk melakukan perbaikan. Kalau mau perbaikan ya harus mengikuti ujian skripsi, tapi kalau enggak ya nilaimu sudah B itu. Atau Sinta 5 nilainya C+. Kalau Anda enggak mengikuti ujian untuk perbaikan ya Anda bisa enggak skripsi tapi nilainya ya C+ itu. Maksudnya gitu. Oke, itu sementara yang penjelasan dari saya, dan supaya teman-teman mahasiswa paham itu sebetulnya yang nanti ditulis itu bentuknya seperti apa. Kalau PKM ini kan program dari pemerintah. Itu Anda harus rajin-rajin cari informasi dari websitenya Kemdikbud. Kalau ada program PKM, Anda bisa ikut di situ. Kemudian pengabdian masyarakat, ya Anda terjun langsung di masyarakat. Kalau menciptakan produk yang dipatenkan, yaitu Anda membuat suatu produk yang kemudian didaftarkan ke paten atau memperoleh haki nanti di situ. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tanto atas tambahannya. Mungkin di sini Bu Retno juga akan menambahi, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang jurusan akuntansi, kalau misalkan ingin publish di kampus ini apa boleh, kalau misalkan di kampus luar bagaimana, mungkin ini adalah pengalaman pertama atau yang akan dilalui mahasiswi yang mungkin kan masih bingung mereka, jadi bisa menambah. Ya, terima kasih Bu Nosil. Pada prinsipnya di implementasi kampus Merdeka ini mahasiswa dipersilakan atau dibolehkan untuk berimprovisasi dalam rangka mengganti penulisan skripsi sebagai
persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Teti dan Pak Santo secara panjang lebar. Silakan teman-teman kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi-materi yang disampaikan tadi, silakan. Karena sedikit ada tambahan begini. Misalkan seperti contoh yang disampaikan Bu Teti, yang pertama tadi ada penulisan artikel ilmiah. Nah, ketika artikel itu sudah jadi dan sudah siap untuk diterbitkan, andaikan ini tidak masuk di dalam Scopus entah 1 dan 2 sampai dengan Sinta 5. Tapi kita berharapnya tidak demikian, karena teman-teman tetap akan didampingi oleh Bapak Ibu dosen pembimbing yang saya yakin akan selalu berupaya bagaimana hasil dari yang sudah teman-teman lakukan menjadi pilihan untuk tidak melakukan skripsi, tidak menyusun skripsi, tetapi memilih mengganti dengan kegiatan yang sudah disampaikan oleh tadi. Saya yakin Bapak Ibu dosen akan berusaha membantu teman-teman semaksimal mungkin untuk masuk di Scopus sampai dengan mungkin maksimal ya yang Sinta 2. Tapi andaikan ini tidak sampai dengan Sinta 5 enggak masuk, ini bagaimana? Apakah tidak ada yang ingin bertanya seperti itu? Kita sudah berupaya tapi tidak masuk sampai dengan 5. Apa yang terjadi? Nah, kalau melihat kepada SK yang sudah di-share oleh Bu Teti dan Pak Tanto, di situ ada ketentuan bahwa teman-teman harus di luar Sinta 5, berarti kan tidak bisa melakukan penggantian dengan penulisan artikel ilmiah. Artinya harus melakukan ujian atau menulis skripsi. Nah, bagaimana dengan artikel yang sudah ditulis tadi? Bahasa Jawanya muspro, teman-teman bisa melanjutkan penulisan artikel ilmiah tadi menjadi bahan dalam penulisan skripsi. Dan itu bisa tetap dibimbing oleh Bapak Ibu dosen pembimbing yang bersangkutan. Tapi kembali lagi ketika tidak lolos, materi tetap bisa dilanjutkan untuk menjadi bahan skripsi. Teman-teman silakan melakukan ujian komprehensif. Tapi harapan kami semua di jurusan maupun Bapak Ibu dosen pembimbing, saya yakin apapun yang teman-teman pilih dari poin 1, 2, 3, dan 4, ini semuanya akan berhasil sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman. Asalkan tetap melakukan pembinaan dan koordinasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Silahkan kalau teman-teman tidak menyampaikan pertanyaan, tapi juga tidak tahu sampai sejauh mana teman-teman mahasiswa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari LPPM dan dari Pak Tanto, sehingga kalau teman-teman belum paham bisa monggo, mari kita berdiskusi karena forum ini merupakan sosialisasi hal yang baru bagi kita semua dalam rangka implementasi dari kampus Merdeka. Mungkin itu Bu Nosil sambil menunggu respon dari teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih atas tambahan dari Ibu Ajur, dari Ibu Retno Purnisari. Terus ini ada mahasiswa yang bertanya apa tidak? Misalkan malu, langsung saja di chat. Misal ingin chat, langsung saya informasikan. Saya bacakan dari pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu, punyanya Nina Ayu. Perkenalkan, saya Nina dari
Akuntansi pagi semester 6. Mohon maaf sebelumnya, saya ingin bertanya, jika dalam pengambilan mata kuliah skripsi dan memilih untuk mengerjakan SK pengganti skripsi, kemudian di tengah-tengah mengerjakan ternyata ingin kembali untuk melanjutkan skripsi, bagaimana solusinya? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya sangat bagus sekali, punyanya Nina Ayu dari Prodi Akuntansi. Baik, akan saya jawab. Ini akan sangat mungkin terjadi ya ini ya. Jadi kalau Mbak Nina ini kan semester 6, berarti akan nempuh skripsi itu kan semester depan, berarti semester 7. Di semester 7 ya, di awal itu awal semester 7 Anda melanjutkan untuk menulis skripsi. Mungkin selang berapa lama Anda berubah pikiran, saya pengen nulis artikel, katakanlah seperti itu. Nah, nulis artikel ternyata berubah lagi, pengen menulis skripsi. Nah, itu akan sangat mungkin terjadi dan ya ini dikembalikan ke mahasiswa dan tentunya kan nanti didampingi dengan pembimbing. Nanti saran saya silahkan dikonsultasikan ya dengan pembimbing. Nanti pembimbingnya seperti apa, kira-kira baiknya seperti apa. Ya silakan nanti dikonsultasikan pembimbing. Ya kan mahasiswa kan pastinya bisa ya mengukur kemampuan diri sendiri kan bisa. Nah, dan itu nanti akan dibantu oleh pembimbing ya untuk mengarahkan itu. Ya silakan kalau memang berubah pikiran saya kira juga mungkin terjadi, tapi ya harus dilihat dulu nanti sebab musababnya seperti apa. Tidak ada masalah saya kira. Itu ya Mbak Nina, misalkan Anda berjalannya skripsi, ternyata kok ingin sudah mengambil pengganti skripsi, terus ternyata di tengah jalan Anda ingin kembali melanjutkan skripsi, solusinya tetap kepada dosen pembimbing skripsi, harus komunikasi. Intinya gitu ya Pak Tanto ya. Ya. Terus selanjutnya ini pertanyaan dari Mbak Alif. Ini kembali lagi kepada Mbak Alif. Ini pertanyaannya ini Bu, untuk jadwal pelaksanaan pengganti skripsi ini apa bersamaan dengan jadwal skripsi yang telah ditentukan oleh pihak kampus? Terima kasih. Nah, saya mencoba menjawab untuk Mbak Alif. Untuk jadwal penggantian skripsi ini apa bersamaan dengan jadwal skripsi yang ditentukan pihak kampus. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman mahasiswa yang sekarang belum waktunya untuk menyusun skripsi, nah di tengah perjalanan di semester 2, di semester 3 atau 4, misalkan kita ambil contoh bisa menemukan atau menciptakan produk yang bisa karena sudah berawal punya usaha dan ini ternyata produknya ini bisa dipatenkan, itu silakan itu dicoba untuk diangkat atau didaftarkan patennya. Ada yang mengeluarkan hak paten tersebut tentu saja diawali dengan konsultasi dengan lulusan yang nanti akan memberikan dosen pembimbing untuk mahasiswa tersebut. Kemudian contoh yang berikutnya, misalkan untuk program kreativitas mahasiswa, itu teman-teman semester 4 misalkan mampu meraih kegiatan atau program yang dikeluarkan oleh Dikti, misalnya ini membentuk sebuah kelompok, kemudian proposalnya lolos sampai didanai, ya ini juga bisa dilakukan itu. Nah, tetapi kalau memang ini tidak terjadi di semester bawah, artinya semester awal dan baru dilakukan di semester 7 ya pada saat memprogram skripsi,
contohnya menulis artikel ilmiah pada semester 7 yaitu boleh dilakukan. Itu Pak Arif. Itu ya apa yang dijelaskan oleh Bu Kaprodi. Jadi intinya tadi boleh. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adi Prasetyo. Permisi Bu, mau izin tanya, kalau misalkan terbit di kampus sendiri apakah bisa? Ada Bapak Ibu Kaprodi atau yang Ya, jadi Mas Adi, tidak ada ketentuan ya di sini di SK ini mau terbit di kampus atau di luar kampus. Yang penting minimal Sinta 5. Nah, bahasanya kan gitu. Nah, ya, di kampus sendiri itu kalau di penataran zona yang dikelola oleh manajemen itu sudah Sinta 5, dan untuk yang akuntansi peta itu Sinta 4. Nah, kalau kondisinya seperti itu bisa. Cuman ya dikembalikan ke pengelola, ke pihak redaksinya. Nah, redaksinya nanti gimana? Apakah kan ada batasan kan ya, ada batasan untuk menerbitkan itu berapa artikel, kan itu ada batasan. Jadi enggak nanti semua mahasiswa kita terimakan ya enggak bisa. Jadi ada batasan. Hanya dari itu nanti kalaupun nanti pengennya di sini ya silakan segera konsultasikan ke pembimbing dulu. Ke pembimbing dulu nanti mau terbit di mana ya, kalau mau di kampus ya silakan, tapi perlu diingat juga bahwa untuk menerbitkan di kampus itu ada batasan juga, ada maksimal jumlah artikelnya ada. Itu mungkin Mas Adi. Jadi silakan nanti redaksinya, tergantung redaksinya nanti masih bisa menampung atau enggak itu intinya. Itu. Terima kasih Pak Tanto. Jadi Mas Adi ini kalau misalkan mau terbit di kampus sendiri diperbolehkan. Mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, jadi acara sosialisasi pengganti skripsi ini dianggap semua mahasiswa, baik itu akuntansi manajemen, dianggap sudah mengerti dan sudah paham. Apabila nanti masih ada yang bertanya, silahkan nanti langsung ke jurusan masing-masing. Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa SDA Kusuma Negara Blitar, terima kasih atas partisipasinya acara sosialisasi pengganti skripsi pada siang hari ini. Saya pembawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.